Indonesia di tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, dan dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,8%. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa ekonomi digital di Indonesia bertumbuh dengan pesat sepanjang tahun 2024, di mana nilai transaksi ekonomi digital pada tahun lalu melesat 13% mencapai 90 miliar US dollar jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini tentu menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan perekonomian digital terbesar di Asia Tenggara. Dan potensi besar ekonomi di sektor digital ini tentu perlu untuk kita kembangkan dan kita optimalkan, sehingga hasilnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, meningkatkan daya saing secara global, dan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Perindustrian sejak tahun 2018 telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar dapat bertransformasi menuju industri 4.0. Dan melalui program ini tentu fokusnya adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing industri di Indonesia dengan tentunya memanfaatkan teknologi terkini seperti artificial intelligence atau AI, machine learning, serta digitalisasi yang kita semua paham ini merupakan elemen yang cukup penting dalam proses transformasi industri 4.0. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sangat berkomitmen untuk mendukung penerapan teknologi ini di seluruh sektor industri, karena dari data yang ada semenjak tahun 2018 telah banyak terjadi bukti data-data efisiensi yang terjadi di industri manufaktur pada saat industri ini menerapkan transformasi industri 4.0. Dan untuk mengukur sejauh mana kesiapan industri manufaktur kita dalam bertransformasi, Kementerian Perindustrian juga telah melaksanakan suatu penilaian, yaitu yang kita sebut sebagai INDI 4.0, sebuah acuan untuk menilai tingkat kesiapan perusahaan industri manufaktur dalam menghadapi era industri 4.0. Dengan fokus pada penerapan AI, machine learning, serta digitalisasi, maka kami tentunya berharap seluruh industri dapat mencapai tingkat kesiapan yang tinggi, seiring tentunya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tuntutan customer pada saat ini, sehingga industri manufaktur di Indonesia kami harap bisa berdaya saing. Selain itu, dalam mendukung ekosistem 5G, kami juga terus mendorong industri di Indonesia untuk bisa menghasilkan perangkat yang kompatibel dengan teknologi 5G. Mulai dari contohnya ponsel, antena, hingga perangkat keras lainnya, kami berusaha dan berupaya agar industri lokal dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekosistem 5G di lingkungan dunia. Dan tentunya dalam hal ini Kementerian Perindustrian tidak sendirian. Kementerian Perindustrian berkoordinasi cukup erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital dalam penyediaan perangkat dan teknologi aplikasi yang mendukung pengembangan jaringan, termasuk perangkat jaringan seperti router, switch, dan juga antena yang dirancang untuk mendukung kecepatan dan kapasitas tinggi. Dan terkait hal ini kami melihat ada satu peluang ke depannya bagi industri-industri lokal untuk memproduksi perangkat 5G broadcasting seperti tersebut di atas. Dan juga dengan adanya industri Electronic Manufacturing Services atau EMS yang ada di Indonesia,
Maka proses manufacturing perangkat ini kami yakini bisa dilakukan di dalam negeri, tentunya diawali dulu dari semi knockdown hingga akhirnya kita dapat mencapai status fully manufactured. Bapak Ibu sekalian, penting untuk dicatat bahwa meskipun investasi di sektor elektronika mengalami peningkatan yang signifikan, dan ini tercermin dalam angka investasi pada tahun 2023 sebesar 5,11 triliun dan 2024 sebesar 8,29 triliun. Ada satu hal yang juga harus kita cermati, yaitu bagaimana kita harus memperhatikan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, khususnya untuk bahan baku dan barang modal. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan industri komponen dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk industri dalam negeri bisa lebih tumbuh dan berkembang, seperti pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, serta insentif penanaman modal, dalam hal ini adalah termasuk tax holiday dan tax allowance. Kami sangat percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah ini akan mampu mempercepat pertumbuhan industri 5G dan AI di Indonesia, serta yang utama adalah memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk tumbuh dan mampu berkompetisi di pasar global. Lebih lanjut, kalau kita sudah bicara teknologi, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu terkait sumber daya manusianya. Terkait sumber daya manusia industri, bagaimana sumber daya manusia industri ini juga bisa mempunyai kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, contohnya melalui program-program pendidikan vokasi, yang memfokuskan pada keterampilan yang sangat teknis yang dibutuhkan dalam industri 5G dan AI. Dan kami di pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perindustrian, kita mempunyai fasilitas yang kita sebut sebagai PD, Pusat Informasi Digital Indonesia, yang ada di daerah Jakarta Barat. Ini kami sangat berharap bisa menjadi pusat solusi bagi industri 4.0 sekaligus menjadi jembatan kerjasama antara sektor industri dalam negeri dengan berbagai mitra internasional. Dan ini juga sudah berjalan cukup lama dan banyak sekali kerjasama yang kita lakukan sehingga industri dalam negeri akhirnya juga bisa tumbuh dengan bantuan mitra internasional tersebut. Akhir kata, kami menyadari bahwa dalam dunia yang semakin global ini, sekali lagi investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan teknologi tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif, baik melalui insentif fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong masuknya investasi dan transfer teknologi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era saat ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berkomitmen tinggi dengan memanfaatkan peluang yang ada, dengan memanfaatkan kekuatan yang ada di negara kita untuk kita terus bergerak maju